Berkomunikasi nggak hanya melalui kata-kata. Memang sih saat ini kita hanya bisa berkata-kata saja lewat tulisan atau lewat berbicara langsung. Tetapi kita lupa bahwa kita memiliki satu lagi cara komunikasi, yaitu dengan menggunakan telepati. Kapan sih telepati ini dapat kita gunakan? Kita bisa menggunakan telepati atau ilmu berkomunikasi dengan menggunakan energi pikiran ketika mungkin orang yang ingin kita ajak bicara itu sedang marah, atau kita sedang berjauhan, atau tidak tahu caranya berkomunikasi seperti apa. Kita bisa melakukan yang namanya telepati, menyampaikan apa yang kita mau komunikasikan dengan menggunakan energi pikiran. Ya, mungkin aja kamu lagi marah dengan pasangan, atau misalnya ingin menyampaikan sesuatu kepada anak atau orang tua yang mungkin saat ini belum bisa kita lakukan secara langsung. Kita bisa lakukan dengan telepati. Mami Vanda akan beritahu tips-tipsnya bagaimana caranya kita bisa menggunakan cara telepati untuk berbicara dengan orang lain. Kita langsung saja mulai ya, teman-teman. Tentunya saja ketika kita memiliki telepati atau bahan yang ingin kita komunikasikan dengan orang lain secara pikiran, kita harus ada yang namanya sarananya, kita harus ada yang namanya penghubung. Nah, penghubungnya itu apa sih? Sebenarnya penghubungnya itu adalah gelombang elektromagnetik yang kita ingin sampaikan kepada orang lain tersebut. Nah, gelombang ini tuh biar bisa jadi gelombang, biar bisa jadi vibrasi yang baik, yang bisa terbaca, itu gimana caranya sih? Inilah tips yang pertama, yaitu caranya adalah dengan membersihkan diri dan mengembangkan diri secara rutin. Spirituality dan mentally itu kita harus benar-benar bersih. Bersih itu seperti apa? Bersih itu seperti badan, ini kita harus menjaganya supaya kesehatan kita prima. Kesehatan prima itu dari apa ya? Kesehatan prima itu berarti dari makanannya kita ini dijaga. Tidak makan makanan yang mungkin banyak negatifnya atau banyak mengandung energi-energi yang tidak baik. Misalnya apa sih? Makan makanan hewani. Makan makanan hewani ini kan ketika hewani ini dimakan, itu ada emosi-emosi yang terbawa dan masuk ke dalam tubuh kita, energi ketakutan dari binatang-binatang yang kita makan. Maka dari itu, ketika kita memang harus tetap mengkonsumsi makanan-makanan hewani, jangan lupa didoain dulu, minta maaf dulu, lalu berterima kasih atas apa yang sudah mereka korbankan, ketakutan yang sudah mereka korbankan. Lalu kita bayangkan, kita bersihkan semua energi mereka yang sudah menjadi makanan di meja kita, barulah kemudian kita makan. Lalu makanlah sayur-sayur. Hindari makanan-makanan yang sudah diproses berulang kali, karena itu untuk kesehatan, kebersihan diri kita. Dan nantinya akan kemana sih? Nantinya akan membuat kita menjadi lebih mindfulness. Jadi kesadaran kita juga semakin tinggi. Nah, kalau nanti kesadaran kita sudah semakin tinggi, untuk menyampaikan komunikasi atau telepati ini pasti akan menjadi lebih mudah, karena sarananya ada dan medianya ada, seperti itu ya, atau perantaranya itu ada gitu, bisa nyampe dengan baik karena kita bersih. Selain kita harus membersihkan diri, kita harus melatih spiritual dan melatih kesadaran. Kita masuk nih, bagaimana sih caranya berkomunikasi melalui pikiran, melalui energi pikiran, seperti itu ya. Caranya adalah dengan menggunakan visualisasi atau membayangkan. Kenapa sih selalu membayangkan? Karena dengan membayangkan kita juga sekalian melatih rasa atau feeling ya. Karena dengan rasalah kemudian makanya kita bisa menciptakan vibrasi tersebut, bahwa kita ingin berbicara dengan orang tersebut. Nah, apa sih misalnya ya, aku ambil contoh ketika kita ingin minta maaf kepada seseorang, tapi seseorang tersebut belum mau berkomunikasi secara langsung, jadi sehingga kita sampaikan dulu lewat telepati atau lewat energi pikiran. Kita bayangkan bahwa kita peluk dirinya, dan kita merasakan bahwa kita benar-benar menyesal atas apa yang sudah kita lakukan, lalu minta maaflah. Aku minta maaf ya, peluk
dan kamu tumpahkan semua yang kamu rasakan. Kalau kamu menangis, menangislah dengan penuh penyesalan bahwa kamu memang betul-betul ingin minta maaf. Kalau jiwa kamu sudah bersih, kalau kamu sudah melatih spiritual, melatih kesadaran, aku yakin dia langsung memaafkan kamu kalau kemarin-kemarin ini dia belum memaafkan kamu. Karena kamu sudah mengirimkan energi pikiran pada dia, sudah berkomunikasi kepada dirinya secara energi itu jauh lebih besar vibrasinya karena dia bisa merasakan langsung. Jadi ketika besok-besok kamu minta maaf secara fisik, pasti langsung dimaafkan ya. Jadi yang perlu dilatih adalah gimana nanti menyelaraskan antara bayangan yang akan kamu sampaikan dengan rasa atau feeling. Nah, ini juga bisa dilakukan ketika misalnya kita ingin memanggil seseorang atau merindukan seseorang, sama ya, peluk saja lalu sampaikan aku kangen, kayak gitu. Aku rindu banget, lalu peluk. Dijamin nanti juga langsung telepon menanyakan kabar. Cobain ya tips dari Mami Vanda ini. Tips yang ketiga, telepati ini bisa berhasil dengan lebih efektif kalau kamu itu memang punya hubungan yang erat atau hubungan yang dalam, baik musuh, baik itu orang yang kamu cintai gitu ya, itu yang chordnya dalam, memang perasaan kamu tuh dalam gitu ya, dalam bencinya bisa atau dalam cintanya gitu. Intinya hubungan keduanya itu memang chordnya kuat, karena ini memang ada penghubung. Jadi ketika energi pikiran disampaikan, memang juga ada penghubung yang besar sehingga bisa tersampaikan dengan lebih efektif. Seperti itu ya. Misalnya ke siapa sih? Kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kepada teman dekat, sahabat, ataupun teman-teman di kantor, pada bos juga bisa ya, bos di kantor itu juga bisa saja dilakukan komunikasi secara telepati. Tetapi di sini aku bukan bilang bahwa kita tidak bisa melakukan telepati kepada orang-orang yang baru sekali atau 2 kali ketemu saja. Nggak juga ya. Jadi memang lebih efektif yang kita memang punya hubungan yang erat. Tapi kita tetap saja bisa menyampaikan komunikasi secara telepati kepada orang-orang yang kita juga baru ketemu 1-2 kali. Caranya ya mungkin akan lebih sulit karena chordnya itu lebih tipis, tapi ya lakukan visualisasi secara lebih dalam ketika kita berbicara kepada orang-orang yang baru 1 kali atau 2 kali ketemu ya. Kita ingin menyampaikan apa, tapi memang lebih efektif kepada orang-orang terdekat kita kalau ingin menyampaikan telepati. Demikianlah 3 tips dari Mami Vanda supaya kamu bisa menyampaikan telepati atau komunikasi dengan menggunakan energi pikiran kepada orang-orang yang saat ini nggak bisa kamu hubungi langsung atau berkomunikasi langsung dengan cara biasa. Mungkin aja hari ini kamu lagi kangen dengan seseorang, sampaikan. Mungkin aja hari ini kamu ingin minta maaf, sampaikan dengan telepati. Sampaikan maksud kamu sejelas-jelasnya ketika melakukan visualisasi sambil kamu terus membenahi diri. Telepati ini masih sangat efektif dilakukan. Oke, sekian video Mami Vanda hari ini. Semoga berguna buat kamu yang ingin menyampaikan sesuatu. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Bye-bye.